Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatur Rahma. Saya dari kelompok 7 studi fikih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian haji dan umroh. Jadi, haji adalah haji menurut bahasa itu berasal dari al-qasdu, yang artinya menyengaja melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu dengan waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat untuk beribadah. Selanjutnya, pengertian umroh. Umroh secara bahasa itu berarti az-ziyarah, yang berarti berziarah atau berkunjung untuk mendatangi suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang hukum haji dan dasar hukumnya. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan kewajiban yang tergolong al-maklum ad-din bi ad-darurah, sehingga barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Kewajiban hukum haji ditetapkan menjadi 3 dalil, yaitu yang pertama dalil dari Al-Quran. Dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban dan manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalil Al-Quran yang berikutnya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Adapun yang dimaksud menyempurnakan haji karena Allah adalah menjalankan kedua-duanya. Ini mengacu pada pendapat kalangan yang mensyariatkan kewajiban umroh juga di samping haji. Yang kedua adalah dalil dari sunnah, seperti sabda Nabi berikut. Islam dibangun atas 5 pilar kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Orang yang berakal berpandangan bahwa keduanya harus dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Sang Pemberi nikmat. Yang ketiga adalah dalil dari ijma. Segenap umat telah berbulat menyepakati bahwa haji adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Hal ini berlaku luas di kalangan mereka dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga ia menjadi al-maklum min ad-din ad-darurah, sesuatu yang diketahui dari agama yang secara pasti dan jelas. Adapun yang mengingkarinya adalah kafir, karena ia telah mengingkari ketetapan yang sudah baku dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi yang sahih. Kesimpulannya, haji adalah wajib hanya sekali seumur hidup, dan pengulangan pelaksanaannya untuk yang kesekian kalinya merupakan sunnah tatawu. Ketika Rasulullah ditanya tentang kewajiban haji apakah ia berlaku tiap tahun, beliau hanya diam dan tidak menjawab, hingga si penanya mengulanginya sebanyak 3 kali. Barulah kemudian beliau bersabda, andai aku jawab iya, maka ia menjadi wajib, sementara kalian tentu tidak akan mampu. Kewajiban haji dengan demikian hanya berlaku seumur hidup demi mencegah kesulitan al-harj, sebab Baitullah jauh dan perjalanan ke sana harus ditempuh dengan perjuangan yang cukup berat. Saya sebagai pemateri selanjutnya akan memaparkan tentang hikmah disyariatkannya haji dan umroh. Yang pertama, menganggap Islam sebagai agama yang tauhid. Maksudnya di sini kan Islam kan adalah agama Allah yang diwahyukan kepada semua rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, dan merupakan mata rantai terakhir agama Allah yang telah disempurnakannya. Dinyatakan sebagai nikmat Allah yang paling sempurna bagi manusia dan diridhoinya menjadi anutan untuk sepanjang masa. Ibadah haji dalam syariat Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW mengajarkan upacara-upacara peribadatan yang sangat jelas hubungannya dengan syariat Islam.
Agama Islam yang mengajarkan tauhid murni juga mengajarkan agar orang yang bertauhid senantiasa dengan ikhlas memenuhi panggilan Allah. Artinya senantiasa bersikap tunduk mutlak kepada Allah, dan salah satunya yaitu melalui ibadah haji atau umroh ini. Kemudian yang kedua, Ka'bah lambang tauhid dan kesatuan. Ka'bah hanyalah tumpukan batu yang berbentuk kubus terletak di tengah-tengah Masjidil Haram yang pada hakikatnya tidak memiliki manfaat ataupun mudorot. Ka'bah hanya lambang dijadikannya Allah sebagai pusat peribadatan haji yang bernilai ketaatan kepada Allah semata-mata. Jadi semua manusia itu jika melakukan ibadah itu berpusat di ini Masjid Ka'bah sebagai pusat peribadatan. Rasulullah pun dalam memberikan tuntunan dalam bersikap terhadap Hajar Aswad sangat bijaksana. Jika mungkin orang tawaf supaya mencium Hajar Aswad, jika tidak mungkin cukup menyentuhnya dengan tangan, kemudian mencium tangannya yang telah mencium Hajar Aswad. Jika tidak mungkin cukup beristirahat dari jauh dengan tangan atau tongkat yang dibawanya, kemudian menciumnya. Nah, dengan demikian mencium Hajar Aswad itu mencerminkan sikap kepatuhan seorang muslim mengakui tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, sa'i lambang kasih sayang ibu. Kenapa dimasukkan demikian? Karena ada cerita yang dibalik antara sa'i kan antara Bukit Sofa dan Marwah melaksanakan pengalaman Siti Hajar atau Ibu Ismail ketika mondar-mandir di antara kedua bukit tersebut untuk mencari air minum bagi dirinya dan putranya. Kan pada waktu itu tuh Nabi Ismail nangis dan minta dibawakan air. Kemudian oleh Siti Hajar mondar-mandir hingga 7 kali di antara bukit tersebut, sedangkan jarak antara Bukit Sofa dan Marwah kira-kira 400 meter dan mondar-mandirnya menempuh jarak hampir 3 km. Dengan penuh tawakal, Siti Hajar mencari air yang dibutuhkan untuk menyambung hidup itu, akhirnya memperoleh hikmat berupa mengalirnya air Zam-Zam. Dan karena hal tersebut sa'i merupakan dilambangkan sebagai kasih sayang seorang ibu. Yang keempat, Arafah, tempat pembebasan. Wukuf di padang Arafah terjadi bagi jemaah haji yang hanya diberikan kesempatan waktu sejak tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar hari tanggal 10 Dzulhijjah. Mempunyai arti sangat penting bagi jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji tersebut. Setelah wukuf dilaksanakan, jemaah haji merasa bebas dari beban dosa kepada Allah, yakin doanya dikabulkan, dorongan untuk melakukan kebaikan lebih banyak terasa sangat kuat, dan rahmat Allah pun dilaksanakan menenteramkan jiwa. Karena hal tersebutlah Arafah sebagai tempat pembebasan. Kemudian yang kelima ialah melempar jumroh, mengingatkan ikrar iblis. Setelah jemaah haji meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dan bermalam untuk beberapa saat, kemudian menuju Mina, tempat Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putra Ismail. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, Nabi Ibrahim terus digoda oleh iblis untuk membatalkan niatnya melaksanakan perintah Allah. Dan di 3 tempat Nabi Ibrahim digoda, dan di setiap tempat iblis menggoda itu Nabi Ibrahim melemparkan batu yang ditujukan kepada iblis tersebut. Nah kan saat orang melaksanakan ibadah haji kan tentu melempar jumroh. Nah, melempar jumroh, kegiatan melempar jumroh tersebut mengingatkan jemaah haji bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi orang mukmin yang akan melakukan kebaikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun haji dan umroh. Yang pertama saya akan menjelaskan syarat haji. Jadi syarat haji ini ada 4. Yang pertama, Islam, berakal, baligh, dan kuasa atau mampu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Islam. Jadi ibadah haji ini untuk orang-orang yang Islam. Jadi selain orang Islam itu tidak diwajibkan atau tidak
atau tidak dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya yaitu berakal. Berakal di sini maksudnya orang yang mengerjakan ibadah haji harus memiliki akal pikiran yang sehat, dan orang gila tidak diperbolehkan untuk melaksanakan haji dan umroh. Selanjutnya balik. Balik di sini yang berarti orang yang cukup umur. Jadi anak-anak boleh saja mengerjakan haji dan umroh ini, tetapi tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Terus selanjutnya itu kuasa atau mampu. Jadi artinya di sini itu mampu dalam segala hal, mampu dalam jasmani maupun rohani, dan juga kita harus mampu dalam segi materi. Atau materi yang dimaksudnya adalah segi dari keuangan kita, terus dari kesehatan kita gitu. Kita harus mampu dari segala hal untuk melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya yaitu syarat dari umroh. Syarat umroh ini sama halnya dengan syarat dari haji, yaitu yang pertama Islam, berakal, baligh, dan mampu. Jika kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita harus memenuhi keempat syarat tersebut. Yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji ini terdiri dari 6. Yang pertama ihram atau berniat mulai mengerjakan haji dan umroh. Berihram ini maksudnya itu berihram dalam istilah masuk dalam suatu wilayah di mana keharaman itu diberlakukan dalam ritual ibadah haji. Jadi jika kita sudah memasuki berihram itu kita itu sudah niat, dan keharaman di ibadah haji ini sudah diberlakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu wukuf atau hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan. Melakukan wukuf di Arafah merupakan rukun yang paling utama di antara serangkaian ibadah haji. Bahkan seluruh rangkaian ibadah haji itu menjadi tidak bermakna dan tidak sah apabila wukuf ini ditinggalkan. Jadi wukuf ini merupakan rukun terpenting dari ibadah haji. Dan ibadah wukuf di Arafah hanya dilakukan setahun sekali saja, yaitu setiap tanggal 9 Zulhijjah. Di luar tanggal tersebut tidak ada wukuf di Arafah, dan di tempat itu hanya sebuah padang pasir yang terbentang luas dan tak berpenghuni. Jadi wukuf itu pelaksanaannya itu ditentukan, yaitu setahun sekali saja pada tanggal 9 Zulhijjah. Selain itu tidak ada wukuf. Selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf atau yang berarti berkeliling Ka'bah. Tawaf adalah gerakan ibadah haji dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad itu tersebut. Yang dengan menjadikan bagian kanan tubuh menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kita itu berputar mengelilingi Ka'bah dengan bagian kanan tubuh kita itu menghadap ke Ka'bah. Selanjutnya tawaf itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum yang berarti tawaf kedatangan pertama kali di kota Mekah khusus dikerjakan oleh selain penduduk Mekah, dan hukumnya ini adalah sunnah. Jadi tawaf kudum ini disunahkan dikerjakan oleh orang yang rumahnya itu selain di kota Mekah. Selanjutnya yaitu yang kedua tawaf wada. Tawaf wada ini artinya tawaf yang dikerjakan manakala jamaah haji akan segera meninggalkan kota Mekah, dan hukumnya ini juga sunnah. Yang ketiga tawaf tahiyatul masjid. Tawaf tahiyatul masjid ini adalah tawaf yang dikerjakan setiap seseorang masuk ke dalam masjid atau yang berada di sana Masjidil Haram di Mekah sebagai pengganti dari sholat tahiyatul masjid, dan hukumnya ini adalah sunnah. Selanjutnya yang keempat yaitu sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Selanjutnya tahalul atau yang berarti mencukur sebagian rambut. Tahalul ini dianjurkan untuk dilaksanakan setidaknya paling sedikit mencukur 3 helai rambut. Dan menurut mazhab Al-Hanabila tidak menyebutkan bahwa menggunduli kepala atau mengurangi sebagian rambut itu sebagai bagian dari manasik haji. Kalaupun perbuatan itu dilakukan, hukumnya sekedar dibolehkan saja setelah sebelumnya dilarang.
sebagaimana orang yang sudah selesai dari ihram boleh memakai parfum atau boleh melepas pakaian ihram berganti dengan pakaian lain, seperti itu. Jadi tahallul ini diperbolehkan, tapi tidak tidak diwajibkan gitu, tapi diperbolehkan. Selanjutnya yang nomor 6 adalah tertib. Tertib di sini yang berarti jika kita ingin melaksanakan ibadah haji, kita harus tertib melaksanakan rukun haji, dimulai dari berihram dan diakhiri dengan tahallul. Itu harus berurutan. Selanjutnya yaitu rukun umroh. Rukun umroh ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama ihram. Ihram selanjutnya yang dilakukan oleh ibadah haji. Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jika tidak diniatkan, maka ibadah umroh maupun haji tidak diterima oleh Allah. Jadi yang pertama itu harus ada ihram atau niat. Terus selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf juga dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad dengan menjadikan sebelah kanan, dan disunahkan mencium Hajar Aswad atau mengusap pada setiap 7 kali putaran. Jadi kita itu jika melaksanakan ihram itu disunahkan untuk mencium Hajar Aswad yang berada di daerah tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i adalah rukun umroh yang merupakan lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Bisa juga sa'i itu dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan haid atau nifas. Jadi sa'i ini bisa saja dilakukan pada saat tidak berwudu. Yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul atau mencukur rambut minimal 3 helai seperti pada rukun haji di atas tadi. Selanjutnya yaitu tertib. Jadi semuanya itu harus dilakukan secara teratur. Dan jika dilakukan dengan tertib, maka haji dan umrah itu sudah terlewat terlaksana dan sempurna. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang niat haji, niat umroh, dan macam-macam haji. Adapun niat haji yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjan. Yang artinya yaitu aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah. Aku sambut panggilanmu untuk berhaji. Amin. Selanjutnya yaitu niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umroh. Yang artinya aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah. Aku sambut panggilanmu untuk umroh. Amin. Selanjutnya yaitu pembagian dari haji. Adapun pembagian dari haji ini apabila dilihat dari hukumnya haji ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu haji wajib dan haji sunnah. Adapun yang dimaksud dengan haji wajib yaitu haji yang dilaksanakan sekali seumur hidup sebagai rukun Islam apabila orang tersebut mampu melaksanakan. Yang selanjutnya yaitu haji sunnah. Yang dimaksud dengan haji sunnah yaitu haji yang dilakukan sebagai tambahan setelah melaksanakan haji wajib. Sedangkan menurut pelaksanaannya haji ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama haji ifrad. Yang dimaksud dengan haji ifrad yaitu haji yang pelaksanaan haji dan umroh yang dilakukan secara terpisah. Haji ifrad ini melaksanakan haji terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah umroh. Sedangkan dengan haji qiron yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus, yaitu sama-sama haji dan umroh ini sama-sama dilakukan dalam satu niat. Yang ketiga yaitu haji tamattu. Yang dimaksud dengan haji tamattu yaitu pelaksanaan haji dan umroh yang dilakukan secara terpisah dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu dan baru melaksanakan haji. Haji kalau tadi kan haji ifrad itu melaksanakan haji terlebih dahulu baru umroh. Sedangkan haji tamattu ini yaitu pelaksanaannya umroh terlebih dahulu baru melaksanakan haji. Baik, terima kasih.